Shalom sahabat Alpetra Ministry. Adonai Elohinu Adonai Echad Bishem Hamashiach. Sahabat Alpetra, Tuhan kita itu Esa dan Tuhan kita itu hanya satu di dalam nama Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat Alpetra, kita berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang sangat menarik kali ini bersama Bapak Pendeta Heri yang akan memberikan kepada kita pemahaman secara benar tentang apa bidat dan bagaimana bidat itu. Bagaimana juga sikap kita terhadap bidat ini. Baik, tidak usah berlama-lama. Mari kita langsung tanya dan sapa untuk Bapak Pendeta Heri. Shalom Bang. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Salam sahabat Alpetra, kita jumpa lagi dan kita akan membahas untuk pendalaman Alkitab. Berharap sahabat Alpetra dimanapun menambah sukacita, damai sejahtera, khususnya kedewasaan iman dan tidak mudah pindah server. Begitu Kang Alpa ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom Bang Heri, terima kasih Bang. Bang, ini ada satu tema yang mau kita bahas ya, dan kita mohon pencerahannya nih dari Abang tentang bidat Bang. Kalau kita lihat di surat Titus ya, sahabat Alpetra, kita dasari apa yang akan dijelaskan oleh Bapak Pendeta Heri ya, oleh Bang Heri selalu dengan Alkitab, dan Alpetra Ministry sejak awal juga selalu didasari pemahamannya dengan Alkitab. Saya akan bacakan Titus 3 ayat 10 dan 11. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Kau tahu bahwa orang-orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Nah, sebelum penjelasan lebih jauh, Bang bisa jelasin dulu bidat itu apa sih Bang? Ya sahabat Alpetra, bidat heresi atau yang disebut dengan sesat ya, atau ajaran sesat, tentu dalam iman Kristen ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, yang bertolak belakang dengan Alkitab. Di surat Paulus kepada Titus di pasal 3 ayat 10, Paulus menyebutkan seorang bidat yang sudah 1-2 kali kunasihati, hendaklah engkau jauhi. Paulus begitu aware terhadap perkembangan Kristen atau orang Kristen yang bertumbuh saat itu, pengikut Tuhan Yesus, yang selalu menjadi sorotan utama bagi kelompok bidat, supaya meninggalkan keimanannya, atau setidaknya dibuat gelisah. Nah, Paulus menegur atau mengingatkan kepada Titus, coba antisipasi ya, karena Paulus juga sudah pernah menasihati 2 kali ya atau lebih, tapi tidak berbalik, tidak bertobat. Nah, dalam Alkitab dikatakan bidat atau sesat karena bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus atau ajaran Paulus, nabi atau rasul-rasul, murid Tuhan Yesus yang bertolak pada Yesus sebagai batu penjuru. Efesus 2 ayat 20, Yesus sebagai pusat ya, Kristus sentris, pusatnya Yesus ya. Baik ajaran perjanjian lama maupun perjanjian baru, Yesus menjadi pusat. Tetapi ada banyak bidat atau ajaran sesat di lingkungan kekristenan perdana atau pengikut Yesus yang mengatakan bahwa Yesus hanya manusia saja, bukan ilahi ya, atau sebaliknya Yesus hanya ilahi saja, bukan manusia, atau juga rupa-rupa ajaran sesat
yang mengatakan penekanan kepada dongeng, Iya. kematian dan kebangkitan Yesus, sehingga sekarang ada yang mengatakan Yesus hanya diserupai saja, dan juga ajaran lain tentang bidat. Sampai sekarang tren tentang esa, ya, bukan 3 pribadi tetapi esa. Atau pribadinya hanya satu. Oh. Yesus itu juga Bapa, atau Bapa itu juga Roh Kudus. Iya. Pokoknya satu, disebut oneness. Itu sesat, ya. Menyebut Yesus hanya manusia itu juga sesat. Menyebut Yesus ditukar itu juga sesat. Kang Alfa dan sahabat Alpetra, ya. Ada banyak inti dari kesesatan yang diajarkan atau mengecoh kekristenan mulai dari perdana hingga sekarang. Ya Bang, jadi kalau gitu bidat itu sebetulnya orang-orang yang menyelewengkan ajaran Alkitab, ya Bang, ya. Jadi orang-orang yang sengaja mengotak-atik Alkitab, jadi pemahamannya disalah artikan gitu, maknanya gitu. Iya betul Kang Apa, di perjanjian lama aja kita temukan khususnya di Yeremia pasal yang ke-28, yaitu Yeremia versus Hananya, ya, yaitu nabi palsu. Namanya juga palsu, pasti menyesatkan, ya. Kalau Yeremia kan nabi sejati, ya, yaitu nabi yang bernubuat tentang Israel di pembuangan maupun setelah pembuangan, dan juga bernubuat tentang Yesus atau Mesias. Jadi Yeremia nabi sejati, ya. Tapi Hananya atau lawan dari Yeremia, yaitu nabi palsu, isinya menyesatkan. Apa isinya atau nubuatan palsunya? Yaitu menyebutkan kepada orang Israel bahwa mereka hanya 2 tahun saja. Kalau kita baca pasal 28 di Yeremia dan pasal 29 atau sebelumnya pasal 27. Hananya mengatakan 2 tahun. Jadi santai aja, pasti nanti bebas dan kembali ke Yerusalem. Padahal kata Yeremia sebanyak atau selama 70 tahun. Nah, artinya apa Kang Alfa, sahabat Alpetra, di perjanjian lama sudah banyak yang menyesatkan, ya. Di kitab Bilangan pasal 23, ya, sebelumnya pasal 22, Bileam juga menubuatkan atau memberkati dengan kutuk bangsa Israel. Apakah itu menyesatkan? Ya, tentu. Banyak orang yang melawan Allah di konteks perjanjian lama sebagai bukti penyesatan atau bidat, ya. Begitu juga di era sekarang nih Kang Alfa, ya, sahabat Alpetra. Begitu banyak yang menolak ketuhanan Yesus atau menganggap Yesus hanya sebagai salah satu juru selamat saja, itu juga bidat, ya, Kang Alfa, ya. Jadi ini bidat ini termasuk aliran-aliran sesat gitu ya Bang? Ya, seperti yang saya katakan, yang bertolak belakang atau bertentangan dengan Alkitab tentu sudah disebut perlawanan, ya. Bidat kan berarti perlawanan atau bertentangan dengan Alkitab atau ajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, terus Bang, kalau dari ayat yang kita baca, berarti sebetulnya kita wajib untuk mengingatkan mereka, ya, supaya kembali ke Alkitab. Tapi kalau misalnya katanya nggak mau balik, ya udah dibiarin aja gitu ya Bang? Iya, sekali lagi menurut iman Kristen, seperti yang Paulus katakan terkait dengan bidat, sudah diberitahu 1-2 kali, ya. Artinya berulang-ulang, tidak kembali atau tidak mau meninggalkan ajaran yang dia ikuti menurut keimanan Kristen itu keliru. Di Alkitab disebutkan dalam tulisan Paulus, engkau tahu bahwa orang semacam itu benar-benar sesat. Nah, ini dalam Alkitab, ya, atau menurut iman Kristen. Orang yang bertentangan, orang yang bertolak belakang, Paulus mengatakan di ayat 11 Titus pasal 3,
engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dengan dosanya menghukum diri sendiri. Ya, begitu Kang Alfa. Jadi itu adalah dosa ya, bidat itu atau yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus ya, menurut Alkitab atau iman Kristen adalah dia menghukum dirinya sendiri ya. Iya Bang, itu kenapa ya Bang? Berarti dari zaman awal ada kekristenan, bahkan di zaman perjanjian lama ya, tadi Abang sebutkan juga, kok banyak ya yang kayak gitu ya Bang? Kenapa ya? Apa motivasinya apa gitu? Bencikah sama orang Kristen kalau di zaman perjanjian baru ya? Atau kenapa gitu sampai ada bidat-bidat ini muncul? Sebabnya gitu, kok ada orang yang jadi bidater lagi? Ya, kalau di perjanjian lama kita lihat khususnya bangsa asing ya, kenapa mereka mengutuki Israel? Karena mereka heran dan menemukan kenapa setiap berperang orang Israel kok menang terus kepada Amalek ya, kepada Amon ya, atau Balak ini orang Moab ya, tapi kok bisa menang terus ya? Oke lah, karena banyak juga dari mereka khususnya keturunan Moab atau Amon percaya kepada dewa-dewa, cobalah kita mengutuki karena Tuhan berkuasa atas Israel dan Allah Israel adalah Allah yang berkuasa ya, maka kutuk berubah menjadi berkat ya. Bahkan di dalam kitab Yeremia tadi pasal 28, Hananya ya akhirnya dibunuh Tuhan karena sudah mengajarkan kesesatan seperti itu atau mempengaruhi orang Israel. Nah, di dalam perjanjian baru kita lihat di sini Paulus atau murid-murid Yesus, Rasul Yesus ya. Mereka juga melakukan perlawanan dengan para bidat ya. Mereka menegaskan bahwa yang benar itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasul Tuhan Yesus ya, atau ke-12 Rasul terkait dengan kebangkitan, terkait dengan tradisi hukum Taurat atau juga berhubungan dengan sunat, berhubungan dengan makanan yang dipersembahkan, atau kemarin juga yang kita bahas tentang bahasa lidah ya, harus ada penjelasan Rasul karena penjelasan Rasul adalah otoritas tunggal Allah sendiri yang menentukan mereka jadi Rasul, bahkan terbukti surat-suratnya, ajarannya sampai sekarang menjadi firman Tuhan dan di tangan kita Alkitab. Iya Bang. Saya kira itu clear ya, Kang Alfa dan sahabat Alpetra. Itu clear Bang. Ya sih Bang, di bagian perikop ini juga ya, kalau kita baca atasnya gitu disinggung dari sama Bang kan juga ini ada kaitannya sama hukum Taurat ya Bang ya, sama itu. Jadi bidat-bidat itu memang ada kepentingan pribadi, ada hal yang salah paham juga mungkin ya, hermeneutiknya kurang kali Bang, harus kuliah dulu kuliah hermeneutik. Iya iya Bang, sekalipun ada juga motif ya atau keinginan atau tekad dari bidat khususnya gnostik ya, latar belakang munculnya ajaran gnostik karena mereka beranggapan bahwa Tuhan itu kudus dan Tuhan itu terpisah dan Tuhan itu misteri ya. Sehingga Tuhan tidak bisa menjadi manusia ya. Tuhan tidak bisa turun ya, padahal jelas-jelas di Alkitab untuk menampik atau meminimalis ajaran hal itu ya, yang dapat menjawab dan mengklarifikasi yang mana yang sebenarnya yang mereka dapatkan itu, yaitu dari Tuhan Yesus langsung, lalu dikemukakan oleh para rasul ya. Itu sebabnya tulisan rasul
di Efesus 2 ayat 20, ucapan rasul, bahkan surat-suratnya, semua bertolak dari Yesus sebagai batu penjuru. Ya. Kristus sentris, nah, ya, the God Ya. Center. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Nah, sahabat Apetra, jadi kita juga harus mewaspadai ya terhadap bidat ini. Bidat ini kelihatannya Kristen, namanya gereja gitu, tapi belum tentu dia Kristen ya. Terus juga kadang kita menyebut orang lain dengan sembarangan, oh kamu bidat, nanti dulu ya, dilihat dulu ada kriteria-kriterianya. Nah, sekarang kita mau menyimak apa sih kriterianya sehingga gereja atau Kristen itu bukan Kristen tapi bidat. Mari kita dengar penjelasan dari Bang Heri. Ya, Kang Alpa dan sahabat Alpetra, mudah saja mengenali bidat atau ajaran sesat ya. Tadi penekanan utama saya kalau dia mengklaim terkait tentang Yesus ya, hanya sebatas teladannya, guru atau pernah ada di dunia, lahir besar ya, berkarya, tapi tidak meyakini Yesus mati dan bangkit, tentu itu menyesatkan. Yeah. Dalam iman Kristen, semua yang menjadi hakikat, semua yang menjadi keilahian, semua yang menjadi tentang sifat Yesus, identitas Yesus sebagai pribadi yang kedua, juru selamat, ya, satu-satunya, itulah yang menunjukkan ajaran kekristenan yang sesungguhnya. Tapi apakah di dalam kekristenan juga ada perbedaan? Iya. Ada Kristen yang disebut dengan Jehovah Witness atau saksi Yehova yang hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa, tapi tidak pernah meyakini dia atau Tuhan Yesus sebagai juru selamat atau Tuhan. Apakah ada Kristen lainnya lagi? Ya, ada Kristen Science, ya. Ada juga gereja setan. Namanya juga gereja tapi pakai di belakangnya setan. Udah pasti menyesatkan. Iya. Kan makna gereja ada aja juga udah gereja jelas. Mormon. Di Iya. belakangnya ada Mormon. Yang salah satu ajarannya memperbolehkan poligami. Wow. Yang salah satu ajarannya menolak sebagian isi Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, ini tentu bertentangan dengan Alkitab. Iya. Nah, kriteria-kriteria itu tentu disepakati. Bahkan muncul gereja memiliki AD dan ART atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau kredo yang menjadi keyakinan dari gereja, yang menjadi payung, atau sinode yang menjadi payung terhadap gereja-gereja yang ada di Nusantara ini atau di dunia ya. Nah, tapi perlu sahabat Apeta ketahui ya, sejauh itu tidak bertentangan dengan Alkitab, itu adalah Alkitabiah. Itu adalah yang berpusatkan kepada Yesus Kristus dan terbukti tulisan atau Rasul, Nabi bertolak dari Yesus sebagai batu penjuru. Jadi mudah untuk mengenali, mudah untuk membedakan. Bahkan Paulus mengajarkan atau Rasul lain seperti Petrus supaya kita mampu mengenali, ya. Bahkan ada imbauan, hati-hati Yesus lain. Di 2 Korintus pasal 11 ayat 4. Hati-hati Injil lain. Di Galatia pasal 1 ayat 7, ayat 8, dan seterusnya. Bahkan hati-hati
rasul lain. Hmm. Nah, penekanan-penekanan itu diimbau supaya kita yang hidup di era sekarang Iya. tidak mudah untuk terjebak ya. Bahkan seharusnya mengantisipasi Iya, iya. ya, menampik berarti memberikan pertanggungjawaban iman atau disebut secara apologetika. Apologetika. Begitu ya, Kang Alfa. Ya. Nah, itu ya sahabat Apetra ya. Jadi mudah untuk dikenali, mudah untuk ditelusuri gitu. Jadi kalau ada yang kira-kira tadi disebutkan oleh Bang Heri ya, kriterianya itu seperti itu, bidat, jadi segera menjauh. Dan firman Tuhan bilang kalau seandainya bisa ya, kita diberikan hikmat dari Tuhan untuk menasihati yang di bidat itu, kita nasihati, dan dicatatkan di dalam surat Titus yang sebagai bahan dasar dari pemahaman Alkitab kali ini. Kalau sudah 2-3 kali ya sudah, berarti memang dia tidak masuk dalam buku kehidupan kekal. Nah, sahabat Apetra, bagi Anda yang mungkin sekarang sedang ragu-ragu, yang lagi bingung, saya bidat nggak ya, saya sesat nggak ya, makanya sahabat Apetra yang lagi nonton atau siapapun, segeralah LB ya. Iya kan, ya Bang. Nah, gimana Bang, kan LB itu penting ya Bang ya, supaya bisa lahir baru. Iya, supaya kita tidak tersesat dan jadi bidat. Baik, Petra, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita ini ya tentang bidat ini. Nah, Bang, kan aliran gereja itu banyak juga ya Bang, termasuk tadi Abang sebutkan beberapa gitu. Terus memang juga apa ya, kalau gereja setan itu memang betul-betul keterlaluan ya. Gereja aja artinya adalah orang-orang yang dari gelap kepada terang. Masa gereja setan? Wah, orang ikut setan ya ikut kegelapan lah. Bang, kalau misalnya ada orang gitu mendirikan gereja baru gitu, jadi kriterianya atau apa, kan kita tidak boleh menghakimi ya, kita melihatnya kriteria yang dari abang tadi ya. Terus kalau orang bikin gereja baru gitu, aku orangnya yang mendirikannya itu bernubuat, itu gimana Bang? Ya, untuk mendirikan gereja baru khususnya diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama atau Bimas Kristen ya. Kalau tidak salah mungkin tidak boleh lagi untuk ada gereja baru secara lembaga atau organisasi. Kemungkinan ya seperti itu. Karena jumlah denominasi di Indonesia kalau tidak salah tembus 600 atau lebih kurang 600 denominasi. Tapi untuk menjadi baru kelembagaan gereja, entah itu gereja Alpetra Ministry, mungkin udah nggak boleh lagi ya. Wow. Iya, karena ada banyak sinode yang bisa menjadi payung. Bahkan dianjurkan udah ke sinode lain aja. Iya, atau juga kredonya atau pengakuannya atau ADART-nya semua bertolak kepada Alkitab. Ya, saya juga setuju hal itu ya. Ikuti saja, atau hanya ingin membuat berupa parachurch ya atau yayasan, lembaga, tetap menjadi laporan atau datang ke Bimas Kristen ya. Dalam hal ini pemerintah yang menaungi di sana, selain membuat yayasan juga ke Kementerian Hukum dan HAM ya, untuk melaporkan, menjelaskan apa namanya lembaga tersebut, lalu bernaung dengan apa atau kegiatannya seperti apa dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, Kang Alpa, sahabat Alpetra, saya kira pada prinsipnya kitalah gereja ya, yaitu orang percaya. Tapi gereja juga bisa disebut ada organisasi, ada lembaganya. Nah, mengenai kredo, pengajaran atau visi misi dan juga ADART-nya, anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya, harus bertolak kepada Bible sentris ya, atau Alkitab ya. Misalnya siapa yang menjadi
pemimpin atau sifat kepemimpinan gerejawinya seperti apa ya, Iya. itu pun harus yang bertolak pada Alkitab ya, apakah bersifat presbiterian, apakah bersifat kongresional ya, Iya. atau gembala atau pendeta menjadi pusat segalanya dalam pengaturan organisasi ya, ataukah majelis atau yang dikatakan presbiterian, ataukah sinodal ya, ataukah jemaat kongresional yang menjadi manajemen atau leader atau penentu dari segala regulasi kebijakan di sana. Nah, tentu supaya tidak tergeser dari ajaran Alkitab ya, betul-betul menggumulkan ya yang mana yang tepat dan lain sebagainya. Sahabat Alpetra ya, Komal ini juga tidak dirikan gereja ya, seperti saya sebut tadi gereja Alpetra Ministry tidak ya, persekutuan atau yayasan juga tidak ya. Tujuan Komal ini untuk memperkuat ya keimanan pengikut atau kita murid Kristus ya. Kang Alpa sering mengatakan tidak hanya memberikan memberikan deskripsi, tetapi memberikan solusi. Iya, bukan deskripsi, bukan hanya uraian yang secara argumentatif ya, tetapi memberikan solusi ya, seperti itu. Ya, orang berdosa kan solusinya percaya Yesus sudah, supaya dosanya diampuni dan diselesaikan, karena manusia tidak bisa menyelesaikannya ya. Sekali dosa ya sudah terhukum atau neraka. Nah, itu menurut Alkitab atau iman Kristen ya. Sehingga harus Tuhan Yesus. Begitu juga dalam hal kita bagaimana supaya ada di dalam jalur ketidaksesatan ya. Nah, supaya tidak sesat ya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ya, dan juga Rasulnya, yaitu menjadikan Yesus sebagai pusat ya, menjadikan Yesus sebagai pusat aspek hidup ya, atau juga cara berpikir kita ya, misalkan cara berpikir kita tentang kehidupan yang akan datang, seperti yang Tuhan Yesus katakan, supaya survive, supaya rezekinya banyak, carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, itu kan kata Tuhan Yesus ya, Matius 6 ayat 33 ya, katanya mau sukses, katanya mau mendapat rezeki ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Bahkan Paulus memperkuat ya, jangan malas ya, atau jangan makan kalau tidak bekerja. Nah, ini sahabat Alpetra atau pendengar cuman sekedar mencari makan tapi tidak mau bekerja, gimana Tuhan mau membukakan pintu ya, atau kesempatan berupa berkat dan lain sebagainya. Betul sekali ya. Jadi itu dia sahabat Alpetra, penjelasan yang sangat sederhana, yang sangat mudah dipahami tentang bidat ya, dan juga selalu diingatkan nih oleh Bang Heri, juga oleh Pak Ian ya, kita tidak boleh menghakimi, ingat juga itu ya, tapi kita harus mengasihi seperti yang tadi dibilang di surat Titus, kita usahakan dulu, setelah itu ya tinggalin. Dan juga penjelasannya banyak sekali tadi dari Bang Heri ya, jadi saya percaya sahabat Alpetra bisa memahaminya. Baik sahabat Alpetra, kali ini cukup sekian ya. Kenapa? Supaya sahabat Alpetra silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Alpetra akan dijawab oleh Bapak Pendeta Heri. Oke Bang, cukup sekian dulu perjumpaan kita. Terima kasih banget atas waktunya. Salam cinta Tuhan. Terima kasih Kang Alfa. Cinta keluarga. Terima kasih sahabat Alpetra. Cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha.